hati kami. Terima kasih. Menyenangkan-Mu, menyukakan hati-Mu itulah Haleluya. menjadi kerinduan dalam setiap kehidupan Terima kami. kasih Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan, kami adalah milik dan ciptaan-Mu. Amin. Kami ada di dalam dunia hanya untuk menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Haleluya. Ajarilah terus Tuhan, supaya kami punya rasa lapar dan haus akan Amin. Engkau. Bukan hanya sekedar tangan-Mu yang kami cari, tetapi hadirat dan wajah-Mu yang terus kami kejar dan kami Haleluya. kejar di dalam kehidupan kami. Karena tanpa kehadirat-Mu kami tidak akan dapat berbuat apa-apa. Iya. Terima kasih Tuhan, Haleluya. pujian penyembahan sudah kami lantunkan. Tiba saatnya kami tidak diam sejenak, Iya. menenteramkan hati pikiran Haleluya, kami. haleluya. Bersabdalah Kau pada siang hari Tuhan, Haleluya. sehingga rasa lapar dan haus kami boleh Kau puaskan dan Kau kenyangkan. Haleluya. Firman-Mu itulah menjadi pelita kaki kami dan Amen. terang bagi setiap Haleluya. jalan-jalan hidup kami. Terima kasih, hamba yang kecil, hamba yang lemah, hamba yang tidak punya kekuatan apa-apa. Kiranya Kau pakai seturut kehendak-Mu, sehingga setiap Haleluya. perkataan bukan hamba yang berbicara, Haleluya. tapi Roh-Mu yang bekerja. Amen. Termulia kekal Haleluya. sampai selama-lamanya. Haleluya. Hanya di dalam nama Yesus kami bisa berkebenaran firman-Mu dan Haleluya. ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Halo. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Philadelphia. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya pada sore hari ini, khususnya ya buat tim GPS. Ya, ada rasa kerinduan yang besar dalam proses pertumbuhan yang baru seumur jagung ya. Dikatakan baru 1 tahun, tetapi ada keinginan yang besar untuk membangun persekutuan bersama saudara-saudara seiman. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Iya. Kita tidak perlu bersapa-sapa terlalu lama, karena waktu juga berjalan. Lebih baik kita isi dengan banyak kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Haleluya. saudaraku yang dikasih Tuhan, kita buka kembali Alkitab kita sesuai dengan tema yang telah ada di depan kita sebagai bentuk ucapan syukur atas 1 umur perpanjangan GPS ya. Kita percaya 1 tahun ini akan semakin melipat gandakan dalam pelayanan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita buka dalam kitab Yosua di pasal yang ketiga. Luar biasa tema ini ya. Di dalam Yosua 3 di ayat yang 10, saya undang untuk bangkit berdiri ya, menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Ayo 3, 2, 1. Lagi kata Yosua, dari hal inilah yang kamu akan ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalonya orang-orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Gergasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Silakan duduk. Haleluya. Iya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tema yang boleh kita dapatkan pada siang hari ini ada korelasi yang begitu besar dengan apa yang ada di dalam tim GPS. Di sini kita melihat apa yang menjadi pesan yang disampaikan oleh seorang pemimpin umat atau seorang nabi yang bernama Yosua. Iya, Yosua sedang menasehati. Yosua sedang menasehati kepada kehidupan bangsa Israel supaya mereka jangan tawar hati. Karena kala itu bangsa Israel akan menyeberangi sungai Yordan. Ketika menyeberangi sungai Yordan, disitulah mereka akan menerima tanah perjanjian atau negeri Kanaan yang dijanjikan Allah. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan,
Yosua memberikan nasihat kepada bangsa Israel supaya mereka jangan takut, mereka jangan bimbang, jangan khawatir bahwa di dalam perjalanan bangsa Israel ada sebuah kekuatan yang sangat besar yang tidak akan pernah ditemui di dalam dunia, yaitu pernyataan Allah sendiri. Amin. Amin. Di mana Allah menyertai kehidupan bangsa Israel untuk menyeberang ke Sungai Yordan. Bukti dari pernyataan Tuhan itu di ayat 11 dikatakan bahwa di situ loh ada yang namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu sebagai bentuk bahwa kehadiran Allahnya nyata menyertai mereka. Artinya di situ Tuhan akan berkarya. Tuhan akan bekerja dengan begitu dahsyat. Berbagai macam bentuk mujizat akan Tuhan nyatakan dalam pernyataan mereka Tuhan kepada bangsa Israel. Kenapa Yosua mengingatkan mereka jangan takut dan menyatakan bahwa di dalam perjalanan bangsa Israel ada Allah yang luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua untuk masuk ke negeri Kanaan merupakan keturunan yang lahir di padang gurun. Mereka yang lahir di padang gurun, sementara mereka yang keluar dari Mesir menuju Kanaan, di mana di padang gurun mereka mati berhantaran. Karena apa saudaraku? Ternyata orang tua mereka ketika mau memasuki negeri Kanaan, padahal perjalanan mereka pun hampir sama seperti apa yang terjadi pada Yosua kala itu. Orang tua mereka ketika akan memasuki, ya memang pertama pada waktu keluar dari Mesir, mereka akhirnya berjalan di padang gurun, dan tidak lama kemudian mereka mendekat di Gunung Sinai. Kenapa mereka ada di Gunung Sinai? Ternyata di situ Tuhan memberikan kekuatan. Ada 10 hukum yang diberikan kepada bangsa Israel. Setelah mendapatkan kekuatan daripada Allah, rupa-rupanya ketika perjalanan mereka sudah setengah, artinya tinggal melangkah ke Sungai Yordan, tetapi mereka gagal. Orang tua mereka gagal. Seharusnya orang tua mereka tidak mengalami kebinasaan di padang gurun. Seharusnya orang tua mereka tidak mengalami perjalanan selama 40 tahun di padang gurun. Tetapi karena bangsa Israel pada waktu dipimpin oleh Musa, mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka memberontak. Padahal sebelum memasuki negeri Kanaan pada waktu itu, Musa mengutus 12 suku Israel. Tapi rupa-rupanya 10 suku mewakili bangsa Israel. Ketika mereka sedang mengintai, negeri yang dijanjikan Tuhan memang sangat baik. Amin. Ternyata semuanya serba besar-besar. Bukti yang dia tunjukkan ketika mereka pulang membawa satu gandar pokok buah anggur. Kalau pohon anggur sekarang yang kita lihat baik di TV yang ada di negara-negara lain, nggak ada sebesar apa yang ada di lembah Eskol. Mereka dipikul 2 orang, artinya mungkin satu tandan itu bisa berpuluh-puluh kilo. Tidak hanya sekedar tanahnya yang subur, kotanya sangat besar. Amen. Penduduknya juga besar. Coba dikilas balik Bilangan 13 ayat yang ke-28 berapa ya?
Coba kita lihat. Iya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat kotanya dan berkubu, dan sangat besar juga keturunan orang enak telah kami lihat di sana. Iya, semuanya serba besar-besar. Orangnya besar-besar, kotanya besar-besar, temboknya besar-besar, dan penghasilannya juga besar-besar. Seharusnya ini menjadi suatu potensi yang luar biasa. Amin. Amin. Tapi rupa-rupanya memang bangsa Israel menjadi bangsa yang pemalas. Masih bermental budak. Sebelum ayat-ayat berikutnya mereka berontak, kekurangan makan, bersungut-sungut kepada Tuhan, kekurangan daging, bersungut-sungut kepada Tuhan. Mau kembali ke Mesir, padahal sudah dilepaskan dari perbudakan, balik lagi ke dunia, balik lagi ke dunia. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mampu untuk mengatasi kekuatan yang ada di negeri Kanaan. Sampai-sampai dia mengatakan, bagaimana kami bisa mengalahkan keadaan kami dengan bangsa yang ada di negeri Kanaan? Itu ibarat belalang dengan raksasa. Ini perbandingan yang seimbang enggak? Saya mau tanya, kok raksasa dibandingkan dengan belalang? Coba Bilangan 13 ayat yang ke-30. Masih kuat dengar firman Tuhan? Amin. Ini baru pembuka. Haleluya. Iya. Oh bukan, 32. Coba ayat terakhir. Bilangan 13, 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Terus tambahkan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak, orang yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti antara raksasa dengan Belalang. sebenarnya yang lebih sepadan itu kalau raksasa dengan orang cebol itu masih seimbang, betul enggak? Betul enggak? Ini gak sebanding loh, raksasa yang begitu besar dengan belalang yang satu. Sebenarnya saudaraku yang dikasih Tuhan, pernyataan yang disampaikan oleh bangsa Israel merupakan penggambaran bahwa mereka adalah orang penakut. Mereka tidak mengerti bahwa Allahnya menyertai mereka. Artinya apa yang diungkapkan oleh bangsa Israel atau pengintai itu menggambarkan mereka adalah mereka kalah sebelum berperang. Sudah langsung mentalnya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, akibat daripada rasa keputusasaan dan merasa kalah sebelum berperang, orang ini akan mempunyai sikap yang akan memberontak, tidak akan terima. Sehingga apa yang dikerjakan oleh bangsa Israel selalu bersungut-sungut dan memberontak. Sedikit mengalami pergumulan memberontak, sedikit mengalami pergumulan memberontak. Makanya bangsa Israel punya istilahnya istilah atau alias sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang tegar tengkuk artinya apa? Tegar tengkuk ini tegar kuat. Ini bisa diartikan orang yang berleher beton. Kalau orang yang berleher beton gambarannya siapa? Mike Tyson, betul nggak?
Mark Tyson itu punya julukan sebagai orang yang berleher beton. Buktinya ketika dia sedang bertinju dipukulin tetap aja dia kokoh. Sama seperti bangsa Israel, sudah seringkali mendapatkan penghukuman peringatan, tetapi tidak ada perubahan di dalam hatinya. Akhirnya keberadaan bangsa Israel tidak bisa masuk ke negeri Kanaan. Seluruhnya hampir 2 juta, karena terhitung di situ 600 orang laki-laki. Kalau 600 ribu orang laki-laki dikalikan dia punya istri 1 berarti 1.200.000. Kalau mereka punya anak 2 berarti hampir 2 juta lebih. Cuma berapa yang masuk ke negeri Kanaan? 2 orang. 2 orang. Kenapa Yosua dan Kaleb bisa masuk ke negeri Kanaan? Karena dia punya semangat atau pernyataan iman yang luar biasa. Amin. Memiliki iman yang luar biasa. Haleluya. Berpositif thinking. Tetapi bangsa Israel tadi negatif thinking. Selalu sesuatu yang tidak baik. Bangsa Israel menyatakan kabar yang buruk, bad news, kalau kata Kak Mila. Tetapi Yosua dan Kaleb good news atau kabar baik. Meskipun 2 orang dia punya semangat yang luar biasa. Dia menyatakan bahwa kita pasti menang. Amin. Pernyataan yang luar biasa di dalam Bilangan 14 ayat ke-9 kita lihat di sini. Tadi waktu bangsa Israel menyatakan bahwa keberadaan kami seperti raksasa dengan belalang. Tapi pernyataan Yosua seperti apa? Bilangan 14 ayat 3 apa ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Saya mau tanya, kalau belalang bisa menelan raksasa, belalang apa itu? Ya? Iya. Kan Yosua mengatakan kan, tadi bangsa Israel mengatakan dirinya seekor belalang. Sebab mereka akan kita telan habis. Ini semangat yang luar biasa. Amin. Harusnya kita seperti itu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang bukan mati. Bahkan subtemanya di dalam Yesaya 46 ya, ayat yang keempat, sampai masa tua aku akan menggendongmu. Haleluya. Siapa yang bisa menggendong? Allah mana yang bisa menggendong? Pasti Allah yang hidup. Allah kita Allah yang hidup. Allah kita akan terus dapat menggendong kita. Haleluya. Meskipun kita mengalami banyak pergumulan. Tuhan akan selalu menopang. Allah kita Allah yang mau menopang. Amin. Bukan Allah yang mau ditopang. Allah kita Allah yang mau memikul. Amin. Amin. Bukan Allah yang dipikul. Pikul. Allah kita serba hadir, Haleluya. maha ada. Amin. Bukan Allah yang diadakan. Allah kita omniscient, omnipresent, omnipotent. Maha hadir, maha ada, maha kuasa. Allah kita maha hadir. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang menyertai sangat luar biasa. Amin.
Allah yang begitu care dan sangat peduli. Allah yang hidup, Allah yang gak perlu kita bela. Amin. Amin. Justru Dia yang membela kita. Haleluya. Mau seperti apapun Allah, kita tidak bisa dibuat oleh manusia. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau sudah seperti ini, masihkah kita saksi punya Allah? Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan dua kebenaran firman melalui tema dan subtema ini menjadi berkat yang besar bagi JPS. Kita akan menangkap apa yang akan diterima oleh JPS. Ternyata melalui pesan firman yang telah kita terima pada sore hari ini, dan bagi kita semua, Tuhan mengingatkan dan Tuhan mengharapkan supaya JPS dalam pelayanan harus semakin dewasa. Amin. Harus semakin dewasa. Haleluya. Meskipun baru berumur 1 tahun. Jangan gampang goyah. Jangan patah semangat. Haleluya. Jangan gampang putus asa. Memang betul di dalam pelayanan yang kita jalani banyak sekali pergumulan yang kita hadapi. Amin. Seperti tadi dikatakan, di mana bangsa Israel yang akan nyebrang ke negeri Kanaan, mereka diperhadapkan dengan orang-orang yang begitu banyak, orang Paris heavy. Itu menggambarkan begitu banyak pergumulan yang kita hadapi. Tetapi JPS tetap eksis. Amin. Amin. Jangan putus asa. Haleluya. Tetap semangat. Jangan bersungut-sungut gara-gara mendapatkan sedikit hambatan langsung sudahlah kita berhenti. Memang perjalanan JPS dalam 1 tahun ini nanti kita akan lihat ya. Bisa apa nanti ya kita dikilas balikkan ya. Banyak pelayanan yang kita kerjakan, tapi di dalamnya juga banyak sesuatu yang kita terima, tetapi kita tetap melangkah. Amin. Enggak usah kita takut atau khawatir atau kita merasa kecil. Buktinya 2 juta cuma 2 yang masuk. Betul nggak? Iya, 2 juta 2 yang masuk. Kalau hitungannya berapa persen itu? Kita mungkin hilang 1 tambah 1, hilang 5 tambah 1. Tetap kita bertahan. Amin. Amin. Tunjukkan kedewasaan. Haleluya. Mau menghadapi apapun tantangan di depan, kita tetap eksis. Amin. Yang kedua, JPS juga harus tetap bertahan sampai akhir hidup kita. Haleluya. Artinya tunjukkan kesetiaan kita. Amin. Tunjukkan saudaraku, Tuhan telah memperhatikan. Tuhan telah berikan kekuatan semenjak JPS lahir, semenjak JPS muncul. Haleluya. Dan Tuhan akan terus bertindak. Haleluya. Tuhan akan terus berkarya Amin. di dalam pelayanan JPS Haleluya. sampai ending dan sampai akhir. Tunjukkan kesetiaan kita. Haleluya. Jangan ada yang neko-neko. Motivasi kita sudah jelas di hadapan Tuhan. Tidak akan pernah bermain-main lagi. Amin. Harus setia. Seperti keberadaan opung-opung yang kita undang hari ini kan, meskipun jauh tempatnya, ada dari Binjai, ada dari Dili Tua, Bapak dari Simalingkar B, ada di lingkungan teman Ibu siapa? Anes dari mana Ibu? Kakak ya, iya. Jauh dari mana-mana. Tapi saya lihat
Meskipun usia bapak ibu sudah lanjut, imannya tetap setia kepada Tuhan. Amin. 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 Iya. Iman mereka tetap setia. Haleluya. Mereka seperti pohon aras di Libanon yang sedang bertunas. Mereka digambarkan seperti pohon kurma yang ditanam di bait Allah. Sampai masa tua, mereka selalu memberikan hasil yang terbaik. Kita rindu supaya JPS seperti itu, Pak Jun. Haleluya. Meskipun 1 tahun kita sampai akhir, harus tetap menghasilkan buah. Amin. Haleluya. Harus tetap menghasilkan buah. Jadi orang di dalam Tuhan semakin tua tapi semakin memberikan banyak berkat. Amin. Bukan menjadi tua-tua keladi. Iya kan? Tua-tua keladi semakin tua semakin menjadi ya. Jadi. Iya. Saya gambarkan seperti ini. Ada seorang ibu berusia, bapak atau ibu lah ya, pokoknya sama ya. Nanti takutnya nanti ibu akan Iya. Ternyata sudah usia 70 tahun, pasangannya pada waktu itu sakit. Dan tak berapa lama kemudian pasangan ini meninggal. Setelah meninggal, pasangan ini awalnya nangis terseduh-seduh sebagai bentuk rasa kepedulian. Ditengok sama cucu-cucunya, aduh kasihan sekali ya nenek kami ini. Dia kehilangan pasangan hidupnya sampai menangis-nangis. Setelah itu dengan sigap, cucu, iya nek, mana Habibmu, mana Habibmu? Oh ini nek. Oh ternyata nenek memberikan kabar kepada seluruh keluarga, baik keluarga dari suaminya maupun keluarga dia sendiri. Ini nek, aku dukung penuh. Kalau masih kurang pulsanya nanti aku tambah. Dukung. Ya, disupport sama nenek sama cucu-cucunya. Ayo nak silakan kalau nenek mau ngasih kabar. Oh enggak begitu cucuku. Aku mau mengubah status. Yang tadinya married menjadi single. Bayangkan sudah 70 tahun. Ini yang namanya tua-tua keladi. Satu lagi. Itu terakhir ya. Tidak usah banyak-banyak. Kembali ada seorang nenek-nenek yang sudah berusia 76 tahun. Tapi saya nggak menyinggung ya. Ini hanya sebagai sebuah ilustrasi aja supaya kita jangan lagi. Nah, ketika berulang tahun dirayakan oleh anak cucunya sama tetangga lingkungannya, mereka bergembira kembali. Luar biasa. Bergembira sekali. Neneknya juga sangat bergembira karena mendapatkan perpanjangan umur. Terus ditanya oleh orang-orang yang mengundang, nenek, kenapa dalam usia 70 tahun ini nenek begitu bahagia, sangat senang sekali, bahagia sekali. Apa yang membuat nenek itu bahagia? Ternyata teman-teman nenek kan sudah tidak ada lagi. Si Wati sudah meninggal. Si Turium juga sudah meninggal. Dia menjawabnya begini, saudara. Aku sangat bahagia sekali. Ternyata teman-teman seusiaku waktu SMA semuanya sudah pada meninggal. Tetapi aku bahagia karena sekarang tidak ada lagi saingan buat diriku sendiri. Apakah masih seperti itu? Dulu mungkin waktu gadis bersaing mereka dengan teman-temannya mencari pasangan ini. Sampai ditinggal teman-temannya masih bahagia. Tapi di sini tidak ada. Amin. Haleluya. Iya. Artinya kita semakin coba buat kebenaran